Namun di sini kami mohonkan mungkin ada closing statement dari Bapak selaku pimpinan. Baik itu berada di lingkungan kantor, kemudian di masyarakat, dan ini penting menjadi sebagai teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para netizen dan subscriber YouTube channel Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat berjumpa lagi dalam acara BISTE atau Bincang Santai Kantor Kementerian Agama seputar masalah perkembangan pendidikan, kemudian keagamaan yang ada di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, dalam kesempatan ini bersama kita sudah hadir Bapak Haji Saifuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Baik, dalam kesempatan ini juga kita akan membahas tentang tema pada hari ini itu penanganan masalah COVID-19 khusus di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, Pak Kemenak, selama ini sudah kita rasakan bahwa sejak tahun sebelumnya, tahun 2020, di mana seluruh dunia sudah mengalami apa yang dikatakan dengan musibah bersebarnya COVID-19, khususnya juga di negara kita Indonesia. Nah, selama setahun lebih ini sudah kita semua merasakan, baik masyarakat, instansi, kemudian pemerintah pun, bagaimana cara menanggulangi, minimal mengurangi lah penyebaran untuk COVID-19 ini. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kami bisa memohon Bapak untuk memberikan penjelasan khusus bagaimana penanganan COVID-19 di lingkup Kantor Kementerian Agama. Namun sebelumnya mohon izin Pak, kita sudah memenuhi protokol kesehatan, bisa melepas masker Pak. Siap. Baik pemirsa, untuk ini kita dengarkan bagaimana proses penanganan masalah COVID di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'du. Terima kasih saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sejauh mana terkait informasi-informasi atau penanganan atau sosialisasi terkait dengan COVID-19 di lingkup jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah selama ini, selama masa pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun ini, di tahun yang kedua, sejak Februari 2020 yang lalu, jadi sampai sekarang ini sudah berada di bulan Mei 2021, ini sudah hampir mendekati 1,5 tahun. Tentu Kementerian Agama sudah banyak peran penting dalam membantu tugas pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, terutama di lingkup jajaran Kantor Kementerian Agama dengan segala aspek layanan, terlebih di lingkup Kantor Kementerian Agama, di satuan-satuan kerja yang berada di wilayah kerja kami, di madrasah-madrasah, KUA, maupun yang bermitra dengan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terutama dengan kemitraan kita yaitu lembaga-lembaga dakwah, majelis-majelis ta'lim, kemudian lembaga-lembaga ataupun masjid-masjid surau, tempat-tempat ibadah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini tidak lepas dari tugas dan fungsi kami untuk menyampaikan atau sosialisasi terkait dengan upaya-upaya penanganan ini untuk memotong mata rantai penularan COVID-19 di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari beberapa waktu ini saja yang kami, berdasarkan catatan kami, Menteri Agama dalam hal ini Yaqut Khalil ini sudah mengeluarkan paling tidak ada 3 regulasi. Yang pertama, surat edaran nomor 6 tahun 2021 tentang panduan atau aturan mengatur terkait dengan ASN. Ini masalah cuti, kemudian mudik, dan lain sebagainya. Diatur dengan surat edaran.
Kemudian surat edaran nomor 4 tahun 2021. Ini juga terkait dengan panduan pelaksanaan ibadah. Panduan pelaksanaan ibadah bulan puasa atau bulan Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian yang terakhir yang kami terima yaitu surat edaran Menteri Agama nomor 192 tentang pengawasan protokol kesehatan terkait dengan rumah ibadah. Nah, dari beberapa regulasi ini tentu adalah bentuk upaya Menteri Agama dalam ini sangat konsen dan sangat fokus terhadap upaya membantu pemerintah untuk penanganan COVID-19 di negara kita ini. Dalam hal ini kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini juga tentu mendukung pemerintah dalam hal ini terkait dengan bidang tugas kami di Kementerian Agama. Tentu kami punya kewajiban yang sangat besar untuk menyampaikan kepada masyarakat halayak luas, baik layanan-layanan kita di Kementerian Agama, karena di kantor kita juga ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Tentu di sini ada masyarakat luas yang memerlukan layanan kita. Oleh karenanya kami di jajaran Kementerian Agama memberikan kepastian bahwa layanan kami bersih dari COVID-19 sehingga masyarakat tidak tertular dengan layanan-layanan kita. Oleh karenanya ini adalah bagian yang sangat penting bagi kami. Kemudian kami juga memberdayakan para kepala KUA, para penyuluh kita baik itu PNS maupun non-PNS untuk menyampaikan kepada halayak luas masyarakat, terutama terkait ini masa-masa bulan Ramadan. Tentu aktivitas masyarakat ini suatu keberuntungan tahun ini, di mana tahun sebelumnya untuk pelaksanaan ibadah Ramadan, sholat tarawih, dan pelaksanaan Idul Fitri kita alhamdulillah berbeda dengan kebijakan pemerintah di tahun-tahun kemarin. Tahun ini sudah dibolehkan walaupun tetap melakukan pengawasan yang ketat dengan protokol kesehatan. Oleh karenanya ini tentu ini sebuah anugerah. Oleh karenanya kita tinggal bagaimana komitmen kita melaksanakan dari regulasi ini, bagaimana benar-benar melaksanakan taat kepada aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya para penyuluh kita agar kami himbau untuk bekerja keras, juga membantu tugas di samping pemerintah kita dalam hal ini Menteri Agama juga ini juga membantu Satgas penanganan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini kami himbau untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak Satgas Kecamatan juga dalam memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat. Penerapan protokol kesehatan ini barangkali, Pak Saudara Moderator, ini sangat sederhana. Bagaimana kita menyikapi, karena masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah kita tinggal kita mengedukasi masyarakat untuk tertib menggunakan masker, kemudian menyediakan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun. Ini sebenarnya pola hidup bersih ini bukan hanya terkait dengan pandemi saja. Sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan baru ini, budaya-budaya baru ini sangat baik sekali, dan walaupun tidak di masa pandemi ini tetap baik untuk kita lakukan. Mungkin itu terkait dengan ini, kami juga tadi kami ulangi sekali lagi bahwa ini kerjasama yang baik tentu kepada para KUA, penyuluh-penyuluh kita, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di wilayah kita, kerja kita, maupun juga takmir-takmir masjid, takmir langgar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dulu. Okay. Sangat menarik sekali Bapak Kantor Agama. Kita juga mengetahui kan saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program vaksinasi juga kan istilahnya. Kebetulan juga mungkin lingkup kantor Kementerian Agama juga sudah memperoleh kegiatan untuk vaksinasi tersebut. Nah, namun sini hal yang sangat menarik juga, memang di kalangan kita lingkup ASN itu memang kalau tidak mau harus divaksin biasanya. Namun ada beberapa kalangan juga yang beranggapan, wah
artinya tidak apalah, tidak divaksin, artinya tetap jadi kita sehat juga gitu kan. Nah, ini untuk menanggapi hal yang seperti ini yang ada di kalangan lingkup Kementerian Agama, mungkin bagaimana Pak kiat-kiat Kementerian Agama untuk memenuhinya, Pak? Baik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Sebagaimana kami nyatakan sebelumnya, karena kita di Kementerian Agama ada layanan satu pintu, tentu ini adalah memberikan kepastian kepada halayak masyarakat umum, kepastian kita bahwa layanan kita bersih dari COVID-19. Oleh karenanya di kalangan ASN kami, alhamdulillah bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan setempat, ini kami sudah melakukan vaksinasi tahap 2, di mana dari screening ada masih beberapa orang yang masih belum lolos untuk dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat teman-teman yang masih belum punya kesempatan untuk divaksin, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua, kami himbau dan kami kondisikan bahkan dari karyawan kami untuk kami buatkan semacam surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi. Karena ini adalah jaminan kepada kita di kalangan kita untuk membentuk kekebalan. Di samping untuk menjaga dalam rangka memberikan perlindungan kepada ASN kita, juga yang kedua adalah yang terlebih penting adalah menjaga layanan kita agar kita mendapat kepastian bahwa masyarakat kita, layanan kita dipastikan tidak tertular dari kita untuk COVID-19. Iya, terima kasih. Kemudian juga Pak, ini kan di madrasah khususnya kan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini juga kan kemarin ada informasi bahwa sebagian tenaga pendidik juga akan dilakukan vaksinasi. Nah, di sini kami mohon kira-kira bagaimana harapan Bapak ke depannya khusus bagi para pendidik yang baru-baru atau ke depan nanti sudah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin bisa disampaikan. Baik, dan itu sangat menarik sekali Pak Moderator. Dalam waktu beberapa yang lewat, kami sudah ada melakukan koordinasi dengan pihak gugus tugas. Namun kami masih belum melakukan ini koordinasi dengan pihak dinas pendidikan setempat. Dan kalau sudah ada pertemuan dengan dinas pendidikan setempat, nanti akan kami laporkan ke sekretaris daerah, dalam ini selaku ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Nusa Tengah, untuk mengagendakan, membahas secara detail bagaimana langkah-langkah persiapan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka bagi kalangan di lingkup pendidikan yang kita kelola, baik itu di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama, dalam hal ini mulai RA sampai madrasah. Nah, langkah ini senada dengan apa yang sudah kami lakukan, bahwa dalam waktu beberapa terakhir kami sudah melakukan pendataan dan kami sudah punya angka real dari tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di madrasah yang kami kelola, itu kurang lebih dari sekitar 1.804 sasaran untuk dilakukan vaksinasi. Ini adalah bagian upaya kita untuk mempersiapkan kalau memang benar-benar pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilakukan, walaupun hanya dalam mungkin presentasi, nanti bagaimana gugus tugas mengambil langkah terkait dengan SKB bersama 4 menteri. Langkah-langkahnya apakah Kabupaten Nusa Tengah juga mengambil langkah untuk melakukan tatap muka, dan ini langkah-langkah kita atau langkah strategis itu sudah kita lakukan, terutama vaksinasi dulu, kemudian teknis-teknis selanjutnya bagaimana pertemuan tatap muka tersebut, apakah dengan shift atau dan lain sebagainya, kemudian siswanya hanya kita kerahkan hanya 50% dari rasio jumlah siswa yang ada dalam ruang kelas. Kemudian pertemuannya apakah dengan hanya menggunakan 2 jam satu hari atau gimana, punya
sip 1 minggu dan lain sebagainya. Hal-hal teknis lainnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini langkah-langkah komprehensif kita untuk melakukan persiapan untuk memasuki tahun pelajaran yang sebentar lagi setelah Lebaran ini yang tidak lama akan dilakukan. Mungkin itu. Oke, para netizen dan subscriber YouTube Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, sangat menarik sekali tema kita pada hari ini. Pada dasarnya, bagaimana Kementerian Agama ikut serta dalam penanganan masalah COVID-19 khusus di lingkup Kantor Kementerian Agama. Namun sebenarnya ingin berpanjang lebar tetapi masih terbatas dengan waktu. Namun di sini kami mohonkan mungkin ada closing statement dari Bapak selaku pimpinan Kantor Kementerian Agama tentang bagaimana pelayanan ataupun istilahnya permohonan dari Bapak untuk para ASN atau bawahan dalam penanganan masalah COVID ini, Pak, ke depannya. Baik, terima kasih. Untuk terakhir, barangkali harapan kami kepada ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nusa Tengah agar senantiasa mentaati semua aturan-aturan yang ada, terutama terkait dengan di masa-masa pandemi ini, untuk memberikan teladan dan juga mengedukasi kepada masyarakat. Di samping diri kita sendiri juga untuk selalu melakukan senantiasa protokol kesehatan, baik itu berada di lingkungan kantor, kemudian di masyarakat, dan ini penting menjadi sebagai teladan. Kemudian sekali lagi kami tekankan bahwa kepada para KUA sebagai ujung tombak penyuluh agama maupun penyuluh agama negeri maupun non PNS juga agar benar-benar meniatkan bahwa pekerjaan kita ini adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Ini demi untuk menjaga keselamatan. Karena keselamatan adalah hukum tertinggi bagi kita semua. Dan itu barangkali adalah bagian dari ibadah. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan, insya Allah, apalagi di masa-masa di bulan Ramadan ini, tentu kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih. Oke, para netizen dan subscriber YouTube Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, kita sudah mendengarkan secara panjang lebar bagaimana paparan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang proses penanganan COVID di Kabupaten Sulawesi Tengah khusus di lingkup Kantor Kementerian Agama. Namun juga di sini sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sama-sama, Kantor Kementerian Agama yang sudah berkenan hadir. Dan sekali lagi saya ingin juga menyampaikan bahwa proses penanganan COVID-19 ini kita tidak bisa berdiri sendiri, namun hanya kebersamaan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kemudian juga salah satu adalah menunda mudik adalah juga salah satu untuk memutus rantai penyebaran luasan COVID-19. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada bincang santai berikutnya bersama Biste YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Tengah. Saya host Husain mengucapkan undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.